Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikan, kesehatan dan kekuatan bagi kita semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama saya Rensa. Saya akan menyampaikan informasi seputar GPT Home, yaitu saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, agar kondisi saat ini dapat segera pulih. Juga saya memberitahukan untuk ibadah online tetap tayang dalam akun YouTube GPT Home Kedung Gebang secara live setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite tetap diadakan menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua pukul setengah 9 pagi. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021 ini, dan tidak terasa bahwa Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Mari kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan, membawa hati dan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan sukacita dan kebahagiaan kami karena penyertaan-Mu atas hidup kami yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi,
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Kami berikan pujian bagi-Mu. Kami berikan sembah, kami berikan syukur bagi-Mu Tuhan.
sembah dan puji kami memenuhi tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat hati, angkat penyembahan-Mu bagi Tuhan lebih lagi. Yesus sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari penuhi tahtanya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan lembut katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
Engkau Raja kami, Raja yang layak dipuji dan disembah. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan Tuhan, yang kami agungkan. Untuk selama-lamanya Engkau ditinggikan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau kudus sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa betul-betul kami terima dengan baik, dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami Bapa. Firman-Mu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara heran luar biasa Bapa, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan. Di minggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan mengenai Nuh. Bagaimana air bah itu Tuhan nyatakan benar-benar terjadi pada zamannya Nuh. Tetapi sebelum zamannya Nuh itu tiba, air bah itu benar-benar tiba, Tuhan memakai Henokh dan juga Metusalah. Bagaimana Henokh bernubuat selama 300 tahun. Dan melalui kelahiran Metusalah, bagaimana umur Metusalah itu tepat sampai kepada waktu air bah itu tiba. Saudara-saudara, bagaimana Allah menggunakan orang-orang yang mau bergaul karib dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah untuk mengetahui rencana Allah yang terrahasia. Jadi rencana Allah yang benar-benar tidak bisa dimengerti, tidak mungkin dimengerti, tidak bisa disengkapkan kepada orang yang lain kecuali kepada orang yang dekat dengan Allah. Saudara-saudara, kita belajar dalam cerita Henokh dan melalui cerita Nuh yang sebentar kita juga akan bahas di bagian yang kedua, bagaimana Allah membuat perjanjian, pembaruan perjanjian dari perjanjian Allah dengan Adam. Saudara-saudara, kita mengetahui pertama-tama garis besar dari surat Ibrani pasal 11 ini adalah bagaimana dengan iman. Jadi selalu landasannya adalah dengan iman. Bagaimana dengan iman ada yang namanya perkenanan Allah. Jadi Allah berkenan selalu dengan landasan ini. Baik Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, dan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 tentang Nuh. Jika saudara melihat lagi selalu dimulai dengan iman. Dan Nuh dipakai Allah untuk menghukum dunia dan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di minggu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara bagaimana sebenarnya kalau saudara membaca dalam terjemahan yang lain, New King James, New English Translation atau terjemahan yang lain selain terjemahan baru, saudara akan melihat bagaimana sebenarnya Nuh itu digerakkan oleh ketakutan. Tetapi bagaimana di saat ketakutan itu tiba, Nuh menyerahkannya kepada Allah dan Allah memakai imannya Nuh. Walaupun Nuh pada waktu itu ketakutan dan Nuh dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Saudara-saudara, saudara juga perlu kita ingat baik-baik di dalam Kejadian, saudara-saudara, pasal 6 ayat 8, saudara-saudara, Nuh mendapat kasih karunia. Jadi, hubungannya dengan Ibrani pasal 11 ayat ke-7 adalah oleh iman Nuh mendapat kasih karunia. Dan oleh kasih karunia itu, saudara-saudara, iman menuntun kepada kasih karunia. Dan oleh dua hal ini, saudara-saudara, bagaimana Nuh berjalan dalam ketaatan.
Inilah hidupnya Nuh. Bagaimana dengan sangat spesifik jika saudara membaca di dalam Kejadian pasal 6, kemudian Kejadian pasal 7, Tuhan menuntun Nuh untuk membuat bahtera, sebuah bahtera yang belum pernah ada, yang tidak pernah ada, dan yang mungkin saat ini banyak, ada beberapa replikanya, dan bahkan di Amerika ada replika yang menurut ukuran yang sama dengan yang dipakai di Alkitab. Bagaimana para ahli pun tercengang, saudara-saudara, bagaimana bahtera Nuh ini dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk memiliki kekuatan sedemikian rupa, baik dari bahan, ukurannya, desainnya, mengangkut 8 orang dan begitu banyak binatang di dalamnya untuk bisa hidup selama kurang lebih 1 tahun. Jadi saudara perhatikan 600 tahun umur pada waktu umur Nuh 600 air bah itu tiba. Dan kemudian pada tahun 601 bulan yang kedua, perhatikan tepat 1 tahun saudara-saudara bahwa air bah itu benar-benar kering. Jadi Tuhan menuntun Nuh saudara-saudara berjalan di dalam ketaatan. Tetapi saudara-saudara jangan kita membalik saudara-saudara bahwa ketaatan itu mendahului iman. Tidak bisa saudara-saudara. Iman itu saudara-saudara mendahului ketaatan. Oleh iman saudara mengerti, melihat, percaya hal-hal yang tidak saudara lihat, bukti segala sesuatu yang saudara bahkan belum tahu. Tapi begitu Allah ngomong saudara-saudara, Nuh nurut. Kenapa saudara-saudara? Karena dia oleh iman dulu. Oleh iman saudara-saudara, dan oleh ketaatannya saudara-saudara ia menyelamatkan seluruh keluarganya. Yang disebut di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 hanya Nuh seorang. Bukan istrinya, tidak juga dengan anak-anaknya. Jadi oleh 1 orang ini saudara-saudara Nuh menyelamatkan keluarganya. Walaupun pada waktu itu Nuh dalam kondisi yang ketakutan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bagian ini saudara-saudara bagaimana Allah kemudian memutuskan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 saudara-saudara bagaimana Kejadian pasal 3 itu menjelaskan bahwa dosa, kutuk dosa itu meresap saudara-saudara. Menyerap saudara-saudara sampai ke bumi, bukan saja ke orang, Adam dan Hawa manusia pertama, tetapi kepada bumi. Kemudian saudara-saudara Kejadian pasal 6 itu mencatat ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 bagaimana bumi semakin rusak. Rusak dan sangat rusak saudara-saudara. Bagaimana kelakuan manusia saudara-saudara itu menjadi semakin rusak dan bumi menjadi rusak. Itu berjalan paralel. Jadi ketika manusia hidup dengan cara yang rusak, bumi pun menjadi sangat rusak. Perhatikan saudara-saudara bahwa pada waktu itu belum ada hukum apapun yang Tuhan berikan. Yang ada adalah hukum hati nurani. Bagaimana orang saudara-saudara pada waktu itu berjalan dengan hati nurani. Jadi tidak ada yang namanya hukum. Sama seperti hari ini saudara-saudara. Misalkan hari ini tidak ada aturan tentang memakai helm, maka ada orang-orang yang secara sadar saudara-saudara memakai helm untuk melindungi kepalanya. Ada orang-orang yang secara sadar memakai sabuk pengaman walaupun mungkin saudara-saudara tidak ada aturannya. Nah itulah hati nurani. Dan Nuh hidup pada zaman hati nurani berada. Saudara-saudara Allah membuat perjanjian pertama saudara-saudara kepada Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Perjanjian yang pertama ini saudara-saudara, ini bersyarat. Karena Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 2, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu mati. Hasilnya apa saudara-saudara? Mati secara roh, hubungannya terputus. Manusia kehilangan hak istimewa untuk membangun hubungan dengan Allah. Kemudian barulah pada zamannya Habel saudara-saudara ada yang namanya iman. Jadi iman itu dibutuhkan ketika saudara-saudara hubungan itu terputus. Pada masa Adam saudara-saudara, Adam tidak membutuhkan iman karena Adam saudara-saudara dijumpai oleh Allah. Allah ingin menjumpai Adam di Taman Eden. Kemudian pada zaman Habel, kemudian zaman Henokh, kemudian zamannya Nuh, saudara-saudara,
ada iman. Ibrani pasal 11 itu menjelaskan, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, Ibrani 11 ayat yang kelima, dan kemudian Ibrani pasal 11 ayat ke-7 pada cerita Nuh. Nah, kita akan berbicara tentang perjanjian yang kedua. Yang Tuhan buat kepada Nuh. Saudara-saudara, karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, dan karena ketaatannya Nuh, maka Nuh berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana Nuh kemudian mendapat kasih karunia dari Allah, dituntun oleh Allah membuat bahtera. Kejadian pasal 6 ayat 18. Jika saudara memiliki catatan di rumah, akan lebih baik jika saudara mencatat ayat-ayat ini supaya saudara nanti bisa membacanya di rumah. Saya akan membacakan kepada saudara Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi jelas saudara-saudara, Tuhan akan membuat perjanjian. Tuhan akan membuat perjanjian. Kapan saudara-saudara perjanjian itu benar-benar de facto, ini baru de jure saudara-saudara. Jadi kalau secara hukum saudara-saudara itu sebuah pasal itu berlaku pada waktu saudara-saudara diputuskan, ini masih de jure saudara-saudara. Ketika Nuh saudara-saudara benar-benar masuk bahtera, dan ketika air bah itu benar-benar terjadi, kemudian air bah itu menutupi seluruh gunung-gunung, semua makhluk dimusnahkan oleh Allah, itu yang Tuhan beritahukan kepada Nuh. Kemudian setelah 1 tahun lewat saudara-saudara, bagaimana air bah itu surut dan mengering, dan ketika Nuh dan beserta dengan keluarganya, beserta dengan anak dan menantunya beserta dengan seluruh binatang yang ada di bahtera itu keluar, saudara-saudara, barulah saudara-saudara ada yang namanya perjanjian. Tapi saudara akan melihat bagaimana perjanjian ini berbeda dengan yang Tuhan lakukan kepada Adam. Pada waktu Tuhan membuat perjanjian kepada Adam, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa beranak cucu bertambah banyak, saudara-saudara. Tidak ada yang namanya korban. Yang terjadi pada waktu itu adalah belum ada korban yang dipersembahkan. Bahkan binatang yang mati pertama disembelih kemudian diambil kulitnya, itu dilakukan oleh Allah untuk menutupi kemuliaan yang hilang. Jadi menutupi segala kekurangan, kelemahan, dosa manusia. Tadinya ditutup dengan daun-daunan, tapi oleh Allah ditutup dengan kulit binatang. Itu adalah gambaran tentang inisiatif Allah, tentang kasih Allah yang besar dalam rupa Tuhan Yesus supaya menggantikan dosa manusia, menutupi dosa manusia. Itu tentang kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa keturunanmu akan meremukkan ular itu, saudara-saudara, yaitu tentang Yesus. Benih, bukan benih-benih, jadi benih hanya satu. Saudara-saudara, Kejadian pasal 8 ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Suruhlah keluar, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Ayat 20, saudara perhatikan. Lalu Nuh mendirikan mezbah, ayat 20, Kejadian pasal 8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Saudara perhatikan ada kata tidak haram. Saudara mungkin akan bingung kapan Tuhan ngasih peraturan tentang halal dan haram, saudara-saudara.
Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu, saudara-saudara. Perhatikan, ada korban yang Nuh buat. Nuh membuat mezbah, kemudian mempersembahkan korban, saudara-saudara, dari binatang yang tidak haram, saudara-saudara, binatang yang hewan-hewan berkaki 4 maupun unggas yang tidak haram. Dan ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang dibuat hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi Tuhan memberitahu bahwa aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan cara yang sama yang Allah buat pada masa Nuh dengan air bah. Tapi perhatikan, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Apakah ini pembiaran, saudara-saudara? Oh tidak. Ini adalah berbicara tentang kesabaran Allah. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan dengan menggunakan air bah. Jadi saudara-saudara, melalui korban, saudara-saudara, dan korban ini diterima, maka ada yang namanya perjanjian. Mazmur bahkan berkata, bawalah kemari orang-orang yang aku kasih yang mengikat perjanjian berdasarkan korban. Jadi perjanjian berdasarkan korban itu terjadi pada masa Nuh. Itu juga dipakai di dalam kitab Imamat, bagaimana korban-korban itu adalah simbol tanda dari sebuah perjanjian. Di masanya Abraham menerima perjanjian yang spesifik, saudara-saudara. Beda dengan perjanjian Nuh. Abraham menerima perjanjian untuk keturunannya. Saudara perhatikan, dari zaman Adam kemudian Habel mati, Kain dibuang, kemudian sampai kepada anaknya Set, kemudian sampailah keturunan ketujuh yaitu Henok. Kemudian ada Lamek dan Nuh, saudara-saudara. Bagaimana hanya Nuh yang tersisa, yang lain binasa. Jadi bumi, saudara-saudara, bumi seluruh isi bumi binasa kecuali Nuh dan keluarganya yang ada di Bahtera. Ambillah ini Bahtera, saudara-saudara. Jadi bumi pada waktu itu diisi 8 orang dari ketiga keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Tapi saudara-saudara perhatikan, Nuh dan keluarganya ini adalah sisa dari seluruh isi bumi. Sisa. Dari situ saudara akan memahami dari sejak saat ini saudara-saudara selalu ada hanya sisa. Dan saudara kita sampai pada masa gereja. Bangsa Israel menolak kasih karunia, kemudian sampailah kasih karunia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Selalu seperti itu saudara-saudara. Saudara, Allah tidak saudara-saudara menyayangkan dunia purba. Semua dibinasakan, kecuali Nuh saudara-saudara. Saudara melihat bahwa perjanjian melalui korban itu Tuhan buat spesifik. Selalu seperti itu. Jadi saudara dan saya belajar pada saat ini bahwa, saudara buka Kejadian pasal 9, saudara-saudara, kata yang sama, hampir sama dengan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ada syaratnya lagi saudara, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Sama, kuasa untuk mendominasi, mengatur dan mengelola.
Ada syaratnya saudara-saudara, ada syaratnya yang saudara akan perhatikan. Di situ ada yang namanya siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ada balas membalas. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tuhan mengulangi lagi saudara-saudara tentang gambarnya. Bagaimana gambar Allah itu harus tetap ada saudara-saudara. Bagaimana Nuh itu sebagai gambar Allah. Kemudian Sem, Ham dan Yafet saudara-saudara, bagaimana tidak semua keturunannya Nuh saudara-saudara itu akan melahirkan Mesias. Itu yang diceritakan di dalam Ibrani pasal 11. Janji tentang Mesias. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah selalu membuat perjanjian berdasarkan korban. Dan korban yang seperti apa yang disukai oleh Allah? Korban oleh iman. Sama seperti yang dilakukan oleh Habel. Nah, ketika itu terjadi Allah berkenan. Ini adalah perjanjian yang bersyarat. Karena harus datang dari manusia. Bedanya dengan perjanjian pada masa kasih karunia pada waktu Tuhan Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit adalah korban itu dari Allah. Sama yang terjadi kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dari Allah, bukan dari manusia. Perjanjiannya Nuh adalah perjanjian yang bersyarat. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya gambarnya Allah itu tidak hilang. Jadi saudara harus memahami saudara-saudara perbedaannya di mana. Bagaimana Nuh saudara-saudara oleh iman dituntun oleh Allah untuk berjalan dalam ketaatan. Tujuannya apa? Bukan untuk Nuh tapi untuk Allah. Jadi setiap perjanjian yang Tuhan buat dengan saudara itu selalu ujungnya adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk saudara. Jika saudara diberikan janji oleh Tuhan, apapun itu saudara-saudara, di dalam Alkitab semua janji itu akan selalu mengarah kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh dunia saudara-saudara demi beberapa orang saja. Dan beberapa orang itu adalah saudara dan saya yang menerima Kristus oleh iman saudara-saudara, oleh kasih karunia. Amin saudara-saudara. Jadi saudara harus mengetahui hal ini, menyadari sepenuhnya bahwa kita saudara-saudara, saudara dan saya gereja Tuhan adalah yang tersisa di bagian yang paling akhir dari akhir zaman. Dan tidak ada lagi perjanjian setelah masa ini. Adalah perjanjian yang terakhir melalui Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Pegang firman Tuhan ini saudara-saudara, bahwa saudara hidup oleh iman, berkenan kepada Allah, dikasihi oleh Allah sepenuhnya. Mari kita berdoa. Apabila saudara sudah menyiapkan roti dan anggur perjamuan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan suci. Saudara-saudara, melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus mengikatkan perjanjian dengan saudara, yaitu perjanjian kasih karunia yang saudara terima melalui kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita bersama-sama mengangkat roti, yaitu tubuh Tuhan Yesus, yang sudah dipecah-pecahkan, yang tercerai-berai, yang dicambuk, yang mengalami siksa dan aniaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa oleh karena kematian-Mu dan oleh karena tubuh-Mu yang disiksa demikian rupa sehingga kami menerima pembaruan perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang kami menerima perjanjian ini Tuhan, tubuh-Mu menyatu, kematian-Mu menyatu dengan kami dan kebangkitan-Mu juga menyatu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Dan inilah anggur, yaitu darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya. Darah oleh darah,
perjanjian itu disahkan, dimateraikan. Dan melalui darah Tuhan Yesus, perjanjian yang Bapa buat dengan saudara dan saya itu disahkan. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah perjanjian oleh darah Tuhan Yesus itu dimeteraikan dalam hidup kami. Supaya hidup kami menerima perjanjian yang dari Bapa tergenapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima anggur ini dengan iman dan kami minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami ucap syukur, biarlah Engkau yang menolong setiap kami untuk kami melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami memenuhi perjanjian Allah dan hidup kami menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih kami menerima berkat yang terbaik dari Bapa. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan penyertaan Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.